Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Sistem Informasi kelas B semester 5 Universitas Muria Kudus. Di sini kami akan menjelaskan laporan tugas akhir kita dengan mata kuliah Audit Sistem Informasi. Makalah kita atau proyek akhir kita bertema sistem kasir. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Zidan Maulana Hilmi dengan NIM 2021 53172. Setelah itu Hasan Akmal Aditya dengan NIM 2021 53074. Saya sendiri Erika Valiatul Ibriza dengan NIM 2021 53020. Yang terakhir ada Muhammad Maulana Abdurrahman dengan NIM 2021 53164. Saya akan menjelaskan sedikit latar belakang tentang proyek akhir kita. Di era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi saat ini, sistem point of sale berbasis web telah menjadi solusi efektif bagi para pelaku bisnis dalam mengelola transaksi penjualan. Aplikasi POS berbasis web menawarkan manfaat dalam hal efisiensi, kecepatan, dan akuransi untuk proses checkout, pencatatan inventaris, dan pengelolaan data pelanggan. Dengan berkembangnya e-commerce dan perubahan perilaku konsumen, serta tren belanja online yang semakin meningkat, kehadiran aplikasi POS berbasis web menjadi semakin penting. Aplikasi ini tidak hanya memberikan kemudahan bertransaksi, tetapi juga memungkinkan pemilik usaha memantau dan mengelola bisnisnya secara real time, kapan saja dan di mana saja. Dokumen ini menjelaskan lebih lanjut tentang aplikasi POS berbasis web, mulai dari konsep dasar, manfaat, hingga tantangan yang mungkin akan dihadapi selama implementasi. Pemahaman menyeluruh mengenai sistem ini akan memberikan panduan yang lebih baik bagi para pengusaha, pengambil keputusan, dan praktisi di bidang bisnis untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi POS berbasis web untuk berkelanjutan dan kesuksesan bisnis. Yang akan kita bahas adalah sistem informasinya. Kita mengambil tema penjualan kasir yang berbasis web POS. Ada alur sistem dan fungsi sistem tersebut. Pembahasannya sendiri yaitu sistem informasi. Yang pertama kita akan lanjut ke alur sistem penjualan kasirnya saja. Yang pertama ada login. Login ke dalam sistem mesin kasir berbasis web merupakan suatu proses autentikasi yang memungkinkan user atau kasir mengakses sistem dengan menggunakan kredensial yang valid seperti username dan password. Jadi nggak semua orang bisa mengakses login, cuma yang mempunyai username dan password yang bisa login ke aplikasi tersebut. Tujuan utama dari login ini adalah untuk memberikan akses terkontrol dan terbatas sehingga hanya pihak yang berwenang yang dapat berpartisipasi dalam operasi penjualan dan manajemen inventaris. Yang kedua ada dashboard. Dashboard sistem penjualan mesin kasir berbasis web adalah tampilan grafis yang secara institutif menampilkan informasi penting dan relevan, serta memberikan gambaran kinerja penjualan dan aspek penting lainnya ya dari bisnis yang bakal kita jalankan. Dashboard ini dirancang untuk mewakili data secara visual dan membantu pemilik dan manajer bisnis mengambil keputusan berdasarkan analisis berbagai metrik secara real time. Yang ketiga ada kategori. Sistem penjualan kasir berbasis web ini, kategori merujuk pada pengelompokan atau klasifikasi produk atau barang dagangan ke dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan karakteristik atau atribut yang serupa. Kategori ini bertujuan untuk memudahkan mengorganisasikan pencarian dan presentasi produk kepada pelanggan. Yang keempat ada daftar produk. Daftar produk pada sistem penjualan kasir berbasis web merujuk pada kumpulan informasi lengkap mengenai semua produk
yang ditawarkan dituangkan dalam suatu bisnis. Setiap produk memiliki entry tersendiri yang mencakup berbagai detail seperti nama produk, harga, stok, deskripsi, dan atribut lainnya. Daftar produk ini merupakan bagian integral dari sistem yang membantu dalam manajemen penjualan, stok, dan memberikan gambaran menyeluruh terhadap ketersediaan dan performa produk. Untuk selanjutnya akan dijelaskan Mas Maul. Ya, untuk selanjutnya yaitu nomor 5 ada daftar member. Daftar member pada sistem penjualan kasir berbasis web adalah suatu sistem yang mencatat dan mengelola informasi anggota atau pelanggan yang telah mendaftar ke dalam program keanggotaan atau program loyalitas yang disediakan oleh toko atau bisnis. Anggota yang terdaftar dalam Anggota yang terdaftar dalam daftar member biasanya mendapatkan keuntungan khusus seperti diskon, penawaran eksklusif, atau reward lainnya sebagai bentuk apresiasi atas loyalitas mereka. Untuk selanjutnya yaitu yang keenam. Yang keenam ada daftar supplier. Daftar supplier pada sistem penjualan kasir berbasis web adalah bagian dari sistem yang mencatat dan mengelola informasi mengenai para pemasok atau supplier barang dagangan yang memberikan produk kepada suatu bisnis. Daftar ini berisi data lengkap tentang setiap supplier, termasuk informasi kontak, jenis produk yang disediakan, dan histori transaksi yang melibatkan supplier tersebut. Selanjutnya yang ketujuh yaitu pengeluaran. Daftar pengeluaran pada sistem penjualan kasir berbasis web adalah suatu sistem yang mencatat dan mengelola informasi mengenai semua pengeluaran atau biaya yang terkait dengan operasional bisnis, khususnya yang berkaitan dengan penjualan dan manajemen kasir. Informasi ini melibatkan semua pembayaran atau pengeluaran yang terjadi seperti pembelian barang, biaya operasional, toko, gaji karyawan, dan lainnya. Selanjutnya yaitu yang kedelapan ada daftar pembelian. Daftar pembelian pada sistem penjualan kasir berbasis web adalah suatu sistem yang mencatat dan mengelola informasi terkait semua transaksi pembelian barang dagangan atau produk yang dilakukan oleh bisnis melalui sistem penjualan kasir berbasis web. Informasi ini mencakup detail-detail penting seperti nama produk, jumlah pembelian, harga, dan data pemasok atau supplier. Selanjutnya yaitu yang kesembilan. Yang kesembilan yaitu ada daftar penjualan. Daftar penjualan pada sistem penjualan kasir berbasis web adalah suatu sistem yang mencatat dan mengelola informasi terkait semua transaksi penjualan barang dagangan atau produk yang dilakukan oleh bisnis melalui sistem penjualan kasir berbasis web. Informasi ini mencakup rincian seperti nama produk, jumlah penjualan, dan harga. Selanjutnya yang ke-10 yaitu transaksi penjualan. Transaksi penjualan pada Transaksi penjualan pada sistem penjualan kasir berbasis web adalah suatu proses atau kejadian di mana barang dagangan atau produk dijual kepada pelanggan melalui platform penjualan berbasis web. Transaksi ini mencakup berbagai aspek termasuk pemilihan produk, perhitungan harga, proses pembayaran, dan pembuatan catatan resmi mengenai penjualan tersebut. Selanjutnya yaitu akan langsung masuk ke demo webnya yang akan dipresentasikan oleh teman saya. Oke, terima kasih untuk Mas Maulana. Untuk selanjutnya akan saya temukan untuk aplikasinya. Untuk yang pertama yaitu login pada sistem Zencast ini ada dua role user, yaitu admin dan juga kasir. Untuk yang admin, untuk yang pertama itu login, bukan admin, kemudian passwordnya. Oke, bentar.
Maaf. Lalu saya ulangi lagi, untuk yang pertama itu login. Oke, setelah masuk ke halaman dashboard, ini menampilkan ada poin-poin penting dalam sistem ini. Itu yang pertama ada total kategori, ada berapa kategori yang akan dijual. Yang kemudian ada total produk. Yang ketiga ada total member. Dan ada total supplier. Untuk yang pertama, pada master yaitu master kategori. Untuk di sini ada dua kategori, yaitu kategori minuman dan makanan. Untuk seperti biasa untuk menambahkan, kita cukup menulis saja apa kategori yang akan dijual. Contohnya ini ada makanan, minuman, eh, makanan ringan, makanan ringan. Nah, ini akan masuk datanya yaitu makanan ringan. Kemudian selanjutnya ada master produk. Pada master produk ini tampilkan produk apa saja yang dijual. Nah, ini ada contoh yaitu ada dua produk yaitu coklat toast dan Pocari Sweat. Kita coba demo untuk produknya. Makanan ringan itu eh, jajanan itu ya, kayak permen apa sih? Permen kiss. Oke, permen kiss. Nah, ini masuknya di makanan ringan. Nanti Garuda Food ya asal isi aja, soalnya datanya nggak semua pasti. Untuk harga belinya itu kira-kira ya di harga 8.000 per packnya itu. Kemudian kita jual dengan harga Rp9.000. Tidak menambahkan diskon atau stoknya ini ada di jumlah 20 stok. Kemudian kita simpan. Nah, ini sudah masuk di halaman ini permen bis. Yang makan ringan ini sudah semua. Kemudian ada di master menu member. Nah, untuk menu member ini yaitu eh, klien yang atau pembeli yang menjadi agen member di toko Yenkas ini. Ya, ini contoh sudah ada Zidan dengan nomor telepon dan alamat member tersebut. Nah, selanjutnya ada supplier. Nah, untuk daftar supplier ini adalah orang yang menjadi agen kita saat kita jualan di sini ya. Dan kita akan masuk ke menu transaksi. Nah, ini transaksi ini adalah daftar pengeluaran saat kita ada daftar contoh pengeluaran membeli membeli kayak pulaan gitu, membeli bahan pokok, ini beli barang pokok sebesar ini langsung dikasih nominal saja, misal 500.000. Nah, ini data sudah masuk, ini sudah 500.000. Untuk selanjutnya ada transaksi pembelian. Nah, ini transaksi pembelian ini adalah data yang kita sebagai toko membeli barang ke supplier. Nah, ini ada suppliernya atas nama Dian dengan total item 100 pieces dan ini ada diskon
yang kita sudah beli. Nah, ini kemudian langsung masuk ke transaksi pembelian. Nah, misal ini ada berapa barang. Ini kita beli di supplier ya, Proklatos misal. Nah, ini ada berapa jumlah untuk Proklatosnya. Misal ada 20 Proklatos. Ini proses. Hmm, ini 20.000 ya. Ini 9 transaksi. Oke. Nah, ini kita sudah pembelian pada supplier, yaitu ada total 20 item Proklatos. Kemudian kita ada penjualan, data penjualan. Nah, ini data penjualan, ini proses penjualan ini bisa dikelola juga oleh kasir. Yang bagaimana kasir menambahkan data di sini. Nah, ini contoh data yang kemarin sebelum ini kan sudah dicoba, kemudian datanya tidak ngambil. Nah, ini contoh yang sudah kita datain tadi. Terus selanjutnya masuk pada transaksi penjualan. Pada menu transaksi penjualan ini ada yaitu dengan cara pilih produk seperti yang pada supplier tadi. Yang kalau ini supplier ini adalah penjualan. Admin bisa melakukan proses transaksi juga seperti halnya kasir. Yang di sini ada coba permen kiss yang tadi. Nah, ini ada berapa box pembeli untuk permen kiss. Ini misal ada 10 pembeli, 10 permen kiss yang dibeli. Kemudian ada uang pembayaran. Ya, uang pembayarannya yaitu 50.000. Bisa 50.000. Maaf, ini proses masih berjalan. Nah, ini langsung tanpa saksi saja ya. Kembalinya nih. Kayaknya kurang kan ini kan 90. Bentar. Ini semisal uangnya 100.000. Coba kita simpannya. Satu dulu. Data transaksi sudah selesai. Nah, ini ada dua menu bisa diklik, yaitu ada cetak ulang nota atau transaksi baru. Jadi, cetak nota, kita bisa lihat nota hasil tadi untuk pembayarannya. Ini bisa dicetak ya. Transaksi baru seperti tadi lagi kembali ke menu transaksi. Nah, untuk selanjutnya ada menu report laporan. Berapa penjualan kita semuanya, nah dari total semuanya. Berhubung data yang ada data kosong yang sebelumnya belum dihapus, jadi ya kita ambil di sini.
Ini adalah jumlah pendapatan total berapa. Ini minus 1 juta ini karena pengecekan sebelumnya. Nah, ini selanjutnya ada data user. Daftar user ini ada kasir yang bisa login di akun pada Zencash ini. Yang terakhir ada pengaturan. Nah, ini bisa diubah sesuai toko yang akan digunakan. Untuk pada menu admin cukup sekian. Selanjutnya akan dijelaskan Mas Adit untuk menu selanjutnya. Baik, terima kasih untuk Mas Zidan. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan tentang untuk kasir. Ini sudah masuk ke dashboard kasir. Jadi di dalam dashboard kasir itu ada 3 menu. Yang pertama ada dashboard, kemudian transaksi aktif, kemudian ada transaksi baru. Langsung saya demonstrasikan untuk klik transaksi baru, Presiden. Nah, di sini kita bisa memasukkan menu-menu data yang dibeli oleh user. Nah, caranya kita pilih di atas, kemudian pilih salah satu. Misal kita coklatos, pilih coklatos, kemudian jumlahnya misal kita membeli coklatos 10 biji, kemudian eh, di menu member, jika kita memiliki member atau pembeli memiliki member, silakan diklik member. Jika tidak, tidak usah pilih member. Coba kita demonstrasikan pilih member dahulu. Dipilih Mas Didan. Ya. Kemudian pada menu member ini, jadi di toko kita memberikan potongan sebesar 5% bagi member yang berbelanja. Jadi di toko kita, di website ini menyediakan fitur member. Jadi untuk pelanggan-pelanggan yang setia itu diberikan potongan diskon 5%. Kemudian untuk totalnya yaitu 14.250. Kemudian pembeli mengasih uang atau memberikan uang sebesar 15.000. Nah, jadi kasir menerima uang sebesar 15.000. Kemudian kasir harus mengembalikan kembalian sebesar yaitu 750.000. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita simpan transaksi. Nah, ini bisa di notanya itu bisa dicetak, bisa tidak. Selanjutnya langsung bisa memberikan contoh untuk yang tidak member, Mas. Nah, ini saya akan memberikan contoh, misal pembeli itu tidak menjadi member. Coba klik, kita membeli Pocari Sweat. Nah, membeli Pocari Sweat cuma 2 biji aja. 2 biji, kemudian untuk harganya 8.000 dikali 2, 16.000. Bisa jumlahnya coba 3, Mas. Nah, ya udah. Ini udah berganti. Kemudian berhubung tidak ada member atau apa pembeli setia, kita langsung masukkan nominalnya aja sebesar 16.000. Ini uang yang diterima oleh kasir. Nah, jadi kasir tidak membelikan kembalian karena uangnya sudah pas. Kita simpan transaksi. Nah, kemudian cetak nota.
kurang lebihnya demonstrasi untuk kasus seperti itu kami kembalikan lagi kepada moderator, yaitu Mbak Erika. Baik, cukup sekian penjelasan tentang tugas akhir kita beserta demonstrasinya. Mungkin cukup itu yang dapat kami jelaskan. Dan cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.